Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini seperti judulnya, aku ingin kayak ngobrol santai aja dan nge-spill pendapatan aku di YouTube ketika udah monetisasi ya. Jadi kayak kurang lebih aku udah 2 bulan di YouTube, jadi aku pengen ngasih tahu kayak pendapatannya berapa sih gitu loh. Kenapa aku buat video ini? Karena sebetulnya gini, ketika aku kayak nge-share ya, kayak oh aku udah dapet pin Google AdSense nih, aku udah monetisasi nih gitu. Teman-teman aku juga pada penasaran sebetulnya berapa sih Chris pendapatannya gitu loh. Apakah worth it nge-YouTube? Apakah emang duitnya itu banyak? Ataukah malah kayak nggak ada uangnya? Ataukah malah nggak worth it? Nah di sini aku mau meluruskan semuanya biar teman-teman juga ada pandangan sebetulnya pendapatan nge-YouTube itu berapa. Biar teman-teman juga punya apa ya istilahnya ya, mungkin semangat dan juga punya planning ataupun target yang bisa kalian persiapkan ketika kalian nanti memutuskan untuk jadi YouTuber. So langsung aja nggak usah lama-lama kita bahas berapa sih penghasilanku yang udah aku hasilkan selama 2 bulan terakhir ini. Tapi seperti biasa aku mau ingetin kalian untuk subscribe dulu channel ini biar aku semakin semangat untuk update videonya. So langsung aja kita mulai ke inti pembahasan. Jadi guys, aku mau minta maaf dulu karena mungkin kalau kalian ngelihat aku lagi di teras gini ya, kemudian juga mendengar suara-suara melodi-melodi indah gitu ya, sorry banget karena emang di depan aku ini ada hajatan guys, karena udah 2 hari nggak berhenti-berhenti dan aku udah mau ngonten, kayaknya aku nggak mungkin juga ngebubarin pernikahannya mereka, so that's why yaudah gitu loh apa adanya ya. Semoga suara aku masih terdengar dengan jelas dan mungkin ini adalah backsound alami ya. nanti aku nggak usah ngedit pakai lagu lagi. Well, sekarang langsung aja kita bahas dulu ceritanya gimana aku bisa dapetin pin Google AdSense ini guys. Finally gitu loh, finally banget aku udah dapet pin Google AdSense ini. Jadi singkat cerita, untuk dapetin pin Google AdSense ini adalah teman-teman harus memenuhi persyaratan YouTube ya, yang dimana kalian harus punya 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Kemudian setelah kalian mendapatkan notifikasi email untuk monetisasi, kalian harus nunggu dulu, kemudian harus nunggu lagi sampai dapat $10 pertama. $10 pertama itu apa sih kak? Jadi ketika video kalian itu udah ada notifikasi diterima untuk partnership YouTube ataupun monetisasi, maka tiap hari kalian itu bakalan dapat pendapatan harian guys. Kayak istilahnya tuh tiap hari kalian dapat fee gitu loh, dapat uang dari channel kalian, yang dimana video-video kalian itu berapa sih yang nonton gitu loh. Nah itu kayak ngumpulin cuannya tuh dari situ, tiap hari bakalan nambah terus. Nah $10 pertama ini kurang lebih adalah 130.000. Jadi setelah monetisasi nih, semisal kamu membutuhkan waktu seminggu ataupun 1 bulan baru dapat $10, maka nanti akan ada email yang dimana memberitahukan kalau kalian itu bisa request pin Google AdSense ini. Dan dari aku pribadi, aku itu membutuhkan waktu 1 bulan guys, literally 1 bulan baru bisa mendapatkan pin Google AdSense karena pendapatan aku tuh kecil banget. Jadi bayangin kayak 1 bulan baru aku dapat 130.000. Jadi di sini kalian punya gambaran ya, kayak berapa sih penghasilan aku harian gitu. Di situ aku baru bisa request pin Google AdSense ini, dan ketika request aku harus verifikasi KTP dan kemudian menunggu kurang lebih 20 hari. Aku inget banget karena ini aku ada catatannya. Jadi aku monetisasi untuk request pin Google AdSense ini adalah pada tanggal 11 November. 11 November, kemudian aku baru dapat email ataupun bukan dapat email ya, tapi dapat suratnya itu adalah pada tanggal 1 Desember. Jadi kurang lebih 20 hari aku menunggu dan aku ambil di kantor pos, guys, gitu. Dan singkat cerita, aku udah bisa verifikasi akun Google AdSense aku dan sekarang aku tinggal menunggu $100 pertama agar bisa dicairkan seperti itu. So langsung aja kita move ya ke pendapatan aku sekarang kayak gitu. Oke guys, informasi pertama yang perlu kalian garis bawahi adalah channel aku adalah channel yang bener-bener masih baru banget, kayak mau jalan 3 bulan setelah monetisasi dengan jumlah subscriber 1.500 subscriber dan 800 views per 48 jam ya, kurang lebih seperti itu. Jadi rata-rata views harian aku adalah cuma 400 sampai 500 views aja seharian. Jadi kayak ya kalian bisa bayangin lah dikit lah ya gitu untuk channel yang udah aku ngupload 150
150 video, bayangin loh guys, 150 video yang nonton harian itu cuman kayak 400 sampai 500 orang aja. But honestly aku ngerasa itu tetap harus disyukuri, oke? Kemudian langsung aja ya, aku mulai untuk spill pendapatan aku, kayak banyak bacot banget kayaknya. Jadi intinya aku monetisasi ataupun diterima monetisasi awal itu adalah tanggal 7 Oktober. Tanggal 6 Oktober, tanggal 7 aku gajian pertama. Paham ya? Tanggal 6 aku udah monetisasi, tanggal 7 itu adalah aku gajian pertama. Dan pendapatan pertama aku guys, pendapatan literally pertama aku adalah cuman Rp3.304. Itu pendapatan pertama aku di tanggal 7 Oktober, yaitu Rp3.304. Aku kayak kaget sih, kayak oh dikit banget ya ternyata. Maaf ya guys. Maaf ya guys, aku batuk. Sorry, ini bukan COVID, cuman emang kesel aja tadi karena kurang minum. Jadi guys, sekali lagi, pendapatan pertama aku adalah Rp3.304. So, itu menurut aku jumlah yang sedikit banget ketika aku udah upload kurang lebih 150 video. Dan ya, aku awalnya kaget, cuman ya udahlah ya. Kemudian seminggu setelah tanggal 7 itu guys, pendapatan aku itu kurang lebih juga sama. Jadi di average atau rata-rata 3.000 sampai 4.000 rupiah aja per harinya. Jadi 3.000, 4.000, pokoknya ada receh-recehan lah gitu ya. Aku nggak bisa nyebutin satu-satu kayak terlalu lama. Pokoknya seminggu awal itu aku 3.000 sampai 4.000 rupiah aja. Sampai pada tanggal tepat 14 Oktober, pendapatan aku itu adalah 27.000 rupiah. Jadi awal hari pertama aku adalah 3.300 sekian. Kemudian di seminggu pertama aku dapetin 27.000 rupiah. So menurut aku ya kayak seminggu dapat 27.000 rupiah adalah jumlah yang sedikit ya, sedikit, jujur aja itu sedikit. Kemudian guys, naik pelan-pelan setelah seminggu, pendapatan aku tuh jadi 7.000 sampai 5.000 rupiah per harinya. Jadi yang awalnya tadi 3 sampai 4.000 aja, kemudian sekarang jadi 4.000 sampai 5.000 rupiah. Ada kenaikan, kecil lah kenaikannya, pelan-pelan kayak gitu. Dan menurut aku tuh juga nggak konsisten, karena sempat ada 3.000 juga, pernah sampai 6.000 juga gitu loh. Jadi kayak bener-bener kayak nggak stabil, tapi rata-rata adalah 4 sampai 5.000 rupiah. Dan sampai akhirnya tanggal 7 sampai tanggal 31 Oktober, or simply kayak berapa ya, kayak 1 bulan kurang ya, 1 bulan kurang gitu, aku dapetin 106,672 rupiah, atau simply kita buat 106 rupiah gitu aja ya. Menurut aku hampir 3 minggu dapetin 106 rupiah adalah jumlah yang sedikit guys gitu loh. Kayak ibarat ya kalau kalian mau main jobnya di YouTube ya pastinya jumlah segini ya nggak cukup gitu loh, paham nggak sih? Jadi setelah itu aku mengkonklusi bahwasanya oh oke, ternyata YouTube aku ini masih kecil gitu loh, pendapatannya masih belum banyak dan nggak bisa dijadiin main job seperti itu. Itu Oktober ya guys. Kemudian lanjut di November pada tanggal 1 November pendapatan aku udah 5.000 rupiah, 5.600 rupiah lah ya. Jadi pendapatanku pada saat bulan November itu adalah menurut aku udah ada kenaikan sih daripada bulan Oktober gitu ya. Sampai akhirnya masuk ke 30 November ya, kayak 1 bulan full November, pendapatan aku itu adalah 147.300. Jadi kayak ada kenaikan daripada bulan Oktober yang lalu. Dimana aku Oktober kan dapat 106 rupiah tuh. Kemudian di bulan November aku dapat 147 rupiah. Kayak hampir 150 tapi kurang ya, kurang 3 ribuan kayak gitu. Ada kenaikan, menurut aku so far so good ya, lumayan lah dapat 150-an gitu kan. Jadi itu adalah jumlah yang menurut aku lumayan kayak gitu. Nah, dari apa yang aku spill di sini ya guys, perlu aku garis bawahi bahwasanya ternyata nge-YouTube itu pendapatannya juga sangat-sangat tergantung dari banyak faktor. Paham nggak sih? Nggak bisa kalian langsung menggarisbawahi bahwasanya oh oke, jadi YouTuber pasti langsung kaya, oh langsung dapat uang, langsung bisa beli tanah, beli rumah gitu kan. Menurut aku, sorry ya guys, ada ponakan. Menurut aku tuh kayak salah satu mindset yang harus diubah, karena mungkin kebanyakan kan kita nonton channel yang udah besar ya, yang udah figur-figur YouTuber yang udah besar, penontonnya udah jutaan, kemudian viewsnya juga stabil banget. Ya for sure mereka mendapatkan keuntungan yang besar gitu loh. Tapi buat temen-temen yang pemula banget kayak aku, kemudian gangguan lagi guys, ponakan, sorry. Tapi kalau buat channel kecil kayak
aku nih ya yang dimana ya udahlah kayak views yang kurang dari 1000 per hari, kemudian cuman apa namanya ya modal kayak HP dan juga lingkungan yang seperti ini gitu loh, menurut aku ya pendapatannya kecil gitu loh. Jadi jangan sampai ada mindset bahwasanya ternyata nge-YouTube segini berarti ya udahlah bye gitu, jangan nge-YouTube gitu. Nah, yang ingin aku sampaikan di sini adalah teman-teman, kayak konsistensi itu kunci sih gitu loh. Maksud aku jangan sampai pendapatan segini kemudian kalian langsung ninggalin YouTube. Terus kalian kayak ya udahlah, aku mau aktivitas yang lain aja gitu loh. Menurut aku jangan gitu loh. Karena ini masih awal banget, kayak masih 2 bulan pertama ya buat aku ya, ataupun buat teman-teman yang masih awal-awal ataupun belum monetisasi terus kemudian tahu kalau penghasilannya cuma segini, jangan sampai stop untuk nge-YouTube gitu loh. Karena menurut aku semuanya proses, semuanya itu butuh waktu juga. Jadi jangan langsung ngejudge ataupun ngambil konklusi yang menurut aku malah nanti ya gimana ya kayak rugi gitu loh buat diri kalian sendiri. So that's why menurut aku penting banget buat kalian konsisten biar kalian dapat keuntungan yang besar juga nantinya. Terus juga ya guys, menurut aku dari apa yang aku alami ini, kayaknya kalau kalian nge-YouTube kemudian dengan jumlah views ataupun pendapatan yang seperti ini, jangan jadikan YouTube itu main job atau pekerjaan utama kalian. Tapi coba jadikan ini sebuah hobi ataupun kayak side job kalian untuk filming biar lebih produktif di rumah. Kenapa? Karena sekali lagi pendapatannya tuh nggak worth it. Dan juga menurut aku YouTube itu juga kalau jadi kerjaan utama, kalau penghasilan kalian udah bisa nutup kebutuhan kalian sehari-hari itu boleh. Tapi kalau misal belum, aku sarankan YouTube itu jadi side job kalian aja, kayak gitu guys. Dan apa yang aku sampaikan tadi itu bener-bener honest, kayak literally kayak ya udah pendapatan aku emang segitu aja masian. So buat kalian yang emang nonton video ini kayak bantu aku. Bantu aku untuk subscribe dan juga bantu aku untuk nonton video ini biar aku semakin semangat dan dapat penghasilan yang lebih ya guys. Itu barangkali aku bisa ngadain giveaway gitu kan, karena kan aku jarang nih buat giveaway. Lagi mana mau giveaway pendapatan cuma segini. Nggak nutup say gitu, jadi kayak nggak bisa ya. So dari aku guys cukup, mohon maaf banget kalau video ini tuh terkesan kayak ya udah kayak apa adanya gitu, ada noise, ada ponakan tadi, ya udah gitu loh, daripada aku nggak filming. Jadi menurut aku tutup videonya dari sini aja. Buat kalian yang mau tanya-tanya, buat kalian yang masih mau nge-YouTube, masih memperjuangkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, tetap semangat. Bahwasannya jangan jadikan apa yang aku sampaikan tadi atau penghasilan kecil tadi itu jadi apa ya istilahnya ya, jadi penghalang gitu loh, ataupun jadi alasan kalian nggak nge-YouTube. So tetap semangat aja. Overall semua itu ada di kerja keras kalian. Kalau kalian emang mau konsisten, pasti kalian dapat keuntungan yang besar. Kalau enggak ya pasti ya kecil gitu loh. That's all my video guys, and I'll see you next on my video. Bye bye.